Wardah, apa kabar kawan Dikara? Selamat datang di dialog hari ini. Ya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Wardahau. Yes. Emang Wardahau? Iya, Wardahau. Wardahau asli. Asli Wardahau. Namanya siapa sih? Huriyatul Wardah. Huriyatul Wardah. Nah, buat Iya. Wardahau. Ini harus banget ya diceritain sejarahnya. Iya. Iya kan, entah emang karena hanya di blog doang gitu atau sebagai bukan tanda tulisan atau namanya karena teh nama pena. Iya, bukan nama pena sih, lebih ke nama panggung. Anjir. Emang udah mau di mana dirimu? Anjir. Enggak kayak soalnya kan gini, dulu itu kan berawal dari nama Instagram. Wardahau _ gitu ya. Oh iya benar. Kalau dulu itu sempet diganti Wardahau itu karena ada salah satu dosen di Pikom. Oh. Dulu tuh beliau katanya nanyain Instagramnya apa kan gitu. Oh ini Pak Hadiyatul Wardah. Hah? Hadiyatul Wardah. Hah? Panjang-panjang tuh yang naon itu nama-nama. Udah mau panjang ribet lagi ya kan gitu. Jadi ya udahlah di situ nyari ide apa ya yang pengennya tuh nge-brand nama Wardahnya gitu. Yoi. Jangan Huriyatul Wardah dikenal orang tuh, jangan Huriyatul Wardah. Tapi Wardahnya aja lah cukup gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir Wardahnya aja itu udah kepanjangan tuh sih. Ya, sih kepanjangan sih. Lumayan lah. Terus orang-orang jarang inget kalau misalkan nama kamu siapa Huriyatul. Hah? Huriyatul. Udah gak inget. Tapi kalau ini tuh dipanggil Wardah tuh dulu waktu SMA. Nama siapa Huriyatul Wardah. Oh panggilannya apa? Wardah aja. Oh Wardah. Semuanya inget kalau Wardah karena langsung tertuju kepada brand itu. Tertentu. Nah, itu. Terus oh ya udahlah pakai Wardah aja nama Instagram, cuman kalau Instagram nama Wardah tuh banyak. Udahlah pakai AU. Disangkanya suruh ngikutin Dinda Hau ya sana. Padahal enggak. Wardahau. Kan Wardah tuh ujungnya AU. Itu tuh apa yang ngenunjukin ke bulan kelahiran. Agustus. Bahasa Inggrisnya August. Ya Aegis ya gitu. Aegis. Ya bener kan Aegis apa sih bacanya? Iya. Yalah Aegis. gitu. Kalau nggak salah. Jadi kan Wardah AU, Wardahau, udahlah gitu. Wardahau. Emang kan itu teh SMA disebut Wardah teh. Iya. Emang sebelumnya dipanggil naon? Ribet. Hur. Enggak. Ya, dari TK. Kalau panggilan dari keluarga internal itu iya. Iya. Sigil ya. Karena Huria iya gitu. Oh. Cuman orang tua tuh ya sering nge-brand ke orang-orang tuh ini Ria. Oh, Ria. Ria. Jadi waktu TK tuh dipanggilnya Ria. Semua orang teman-teman TK tuh Ria, inget ya? Gak pakai ricis ya? Enggak. Iya. Dulu belum ada Ricis. Ada Nabati dulu. Coba kalau duluan Ricis ya. Oh. Terus gitu kata teman-teman SD pas masuk SD. Ih kok namanya Ria, ih sombong gitu kan. Ya, Ria. Wah, Anak SD loh itu. anjir Ria, jokes naga Ria. ya ketinggi ya. Asli bos. Sering dibully sama nama kan. Terus Ria sombong. Nah, ya udahlah tuh waktu SD, udahlah panggil aja Iya. Jadi semua tahu Iya. Masuk itu SMP. Kan pesantren. Namanya siapa? Huriyatul Wardah. Oh, Huri. Nah, ya udah Huri. Udah Huri itu di SMP. Karena kan sempat pindah SMP-nya. Waktu di SMP yang Video. enggak lah. Enggak. Jadi pesantren yang pertama panggilannya tetap Ria. Terus pas SMP kelas 2 pindah, pada teman-teman semua manggilnya Huri aja. Huri gitu. Beda tempat beda panggilan ya. Asli, jadi teman-teman Keren tuh juga. pasti orang-orang gak bakal kenal kalau misalkan nih teman SMP yang SMP kelas 1 nanyain misalkan ke temen yang di Uniga contohnya ke Pikom, kenal sama Ria, gak bakal ada yang kenal. Ya kan? Ya, mal kenal. Ini kejadiannya waktu kemarin, waktu di kan ada yang selembur. Sekampung. Dia orang kampung. Waktu kan kemarin ikut kampus mengajar. Nah, ada yang sekampung, salah satu guru tuh. Neng cenah nami teh saha? Wardah, Bu. Oh, Wardah. Mun atuh cenah. Nah, aku ibu tadi taroskeun cenah ka ieu tapi teterangan cenah saha Wardah teh. Oh, mohon buat di ditu moal anu terangan Wardah. Oh, saha di ditu? Iya. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi
Panjang lah, dia tiap tempat, beda instansi, beda panggilan. Anjir, beda instansi. Oke. Jadi dukanya instansi selanjutnya duka manggil naonnya. Gak sih, Duka. kayaknya bakal langgeng deh Wardah. Buah-buah manggil dah unggul. Yang dah-dahan ada orang. Ada. Yang war-war juga. War-war kan kayak ngajak perang gitu. Serius. Kan kalian juga manggil enggak Wardah kan? Iya. Udah manggil war. War. Ada yang dah, ada yang wadahau. Kan Iya, gitu, kan mungkin manggil wadah asa kumaha gitu kan. War gitu kan. Wah, perang gitu kan. Ya terserah kalian lah ya, asalkan kalian bahagia aja. Siap. Jadi Wardahau itu bukan hanya sekedar nama pena ya. Bukan sih. Iya. Tapi karena sekarang tuh Instagram udah dikenalnya Wardahau, jadi ngerasa udahlah nama segala platform media sosial pun jadi Wardahau. Terus blog juga jadi udah Wardahau aja. Di blog juga kan. Wardahau.blogspot.com. Iya gitu. Semoga blogspotnya cepat hangus ya. Gitu. Amin itu. Emang udah lama vakum. Iya, maksudnya maksud hangus teh blogspot nah gitu. Oh, iya, jadi wardahau.com gitu kan. Semoga cepat terbeli ya domainnya. Iya. Ya lumayan mahal soalnya. Iya betul. Ya udah. Bukannya mah pikir-pikir dulu lah beli domain mah ya. Iya. Jangan kayak batas kertas gitu. Jangka panjang enggak gitu ya. Beli domain mahal gitu kan. Iya, udah mahal enggak jalan lagi. Andai. Ya udah kita lanjut ke masa kecilnya Wardah. Kan tadi nama panggilan dari kecil sampai sekarang gitu kan. Ya. Nah, masa kecilnya Wardah itu seperti apa sih? Entah suka nendang orang gitu atau suka diam-diam aja gitu atau suka dibully. Itu Aduh, minum dulu, Pak. Cai. gimana War? Kayaknya lebih tepat ke yang ketiga tadi. Dibully? Iya. Allahu Akbar, siapa yang ngebully Wardah? Kalian yang ngebully, inget gak sih? Ini Wardah, Bos. Asli, ini TK loh. Anak TK udah ngebully. Anjir. Tapi kurangnya TK suka bully sih. Bawa dibully kurang, War. Enggak, tapi beda TK. Oh, enggak, beda TK. Enggak sih, kayaknya ini anaknya emang ke setiap anak-anak yang lemah. Jadi saya lemah dulu. Oh, tim cupu. Tim cupu, asli. Tim cupu. Dulu tuh ya pernah difitnah. Allahu Akbar. Wow, Itu anak TK ngefitnah. Asli. Anak TK udah melakukan dosa besar aja. Karena Wardah dulu tuh nabung, ceritanya mau nabung. Kan di TK suka ada tabung-tabungan kan ke guru. Nabung tuh bawa 2.000 dikasih sama ibu, disimpen di tabungan. Gak tahu kenapa, kan sebelum masuk TK tuh, sebelum masuk jam ininya ke sekolah, ada main dulu anak-anak tehnya. Main petak umpet tuh dulu tuh. Udah lagi ngumpet aja, langsung tiba-tiba ada 3 anaknya. Kalau anak-anak yang wah gitu ya, penguasa sekolah ceritanya. Datang, ya sudah bawa uang ininya. Di situ kan olhok lah kitanya budak. Nah, nyedak acis naon ya. Iya sudah tinggal di buku tabungan aya 2.000. Lakila apa? Yang nabung atau yang bawa uang 2.000 tuh cuma si anak itu doang gitu ya. Padahal kan anak-anak lain juga pada bawa uang gitu kan. Nah, itu tuh sampai sama guru-gurunya diriungkeun gitu nya. Dikumpulin. Nah, iya bener senang ngambil uang 2.000. Ya ampun, henteu ayo mah bekal ti ibu kan gitu. Pas gitu udah pulang, udah langsung cerita. Waktu di TK tuh udahlah dikasih aja sama Wardah uangnya. Nih atuh uangnya kan gitu. Dewasa sekali ya Bisi omongan gitu. Nah, udah gitu Wardah cerita pulang sekolah ke ibu. Ibu tadi tenabung. Nah, tenabung. Acis dipasikeun kasih ieu. Nah, dipasikeun. Da itu nyangkana eta acis nasi eta cik ibu teh. Ih, sudah lain mas sudah lawan gitu lah ya, sudah cerita lawan gitu. Ibu teh udah datang ke rumahnya ya. Dibilangin ke orang tuanya. Cik kata orang tuanya, "Oh iya, sana lupa ini enggak kebawa buku tabungannya." Kan malu sendiri kan dia. Asli. Itu satu. Kedua kalinya Wardah jajan. Bekalnya dulu 500 perak. Jajan cireng. Sisa tuh 300 perak. Jajannya cuma 200. Pulang dari kantin. Juga begini dong. Ini emang bahan bulian juga namanya. asli jajan naon iya jajan cireng ya biasa anak kecil loh ya polos iya jajan cireng. Nah tadi kan sana aja sudah naonnya aja sudah itu sana kan ayah salahnya ayah besok tamu teh lah besok tamu teh laki ku abi dibayar. Nah moodnya sok ya atau ditabut lah dikasih aja kan dulu sampai sekarang gak bayar tuh orang. Ayo woi siapa temennya Wardah waktu TK yang ngerasa aja ini malah gak usah disebut lah bukan mah bayar lah 300 perak bos. Jangan inisial karena sekarang udah baik-baik aja ya kita. Iya. Dan karena
sering dibully, jadi teman-teman tuh ada yang baik juga gitu, ada yang nyelamatin. Sabit, Ido, asli. Temennya Sipa kan. Si Ido mana sih? Ido NTS. Ido. Wah, Ido. Enggak sih, mereka nyelamatin, maksudnya karena kan pas waktu pulang tuh pernah diginiin. Oh, soalnya engke wih kun, kan kata anak-anak yang kayak gitu tuh. Betul siun ya Allah. Udah sana bareng yuk Abi sana. Wih nanda. Sama Pia dulu tuh Pia, Ido, Abit, itu. Iya, Mumtaz Ido. Mumtaz. Iya benar. Ya, benar kan? Oh, eta. Oh, ya udah, mantap. Gitu. Parah gitu ya, perkara 2000 per 300 perak gitu. Kalian ya Allah. Gak tahu sih Kak, dulu mah gak tahu ada bully-bulian ya. Tapi kalau sekarang mikir lagi, kok dulu mau ya gitu-gitu ya. Karena gak berdaya sih, emang gak berdaya gitu. Padahal pikirannya ya. Gitu, karena takut juga ada anak-anak sangar nih. Minta ya udah kasih. Orang dulu ngebully asan gitu tuh gitu. Maksudnya itu aja gitu paling ya biasa ngecengin doang gitu kan. Ngecengin doang juga kasih pajar juga ke saha gitu. Asli ini mah tapi enggak cuma ke Wanda aja ya, teman-teman lain juga ada gitu. Jadi emang anak-anak lemah. Ya udah guys, kita break dulu bentar karena lagi adan ya. Masih banyak lah keseruan lainnya. Kita ada game, nanti ada Sipa main game di sini. Bukan mau ngapain? Game apa, Pak? Ada. Oke, tadi gak sempat kerekamnya gamenya, sorry. Tadi udah main game, tapi gak kerekam. Seru banget gamenya. Ya Allah, Sipa tadi udah ya all out pokoknya. Tapi gak kerekam. Ya udah kita lanjut lah. Tadi udah ngomongin masa kecil Wardah, terus gimana dibully gitu kan. Terus lanjut ke SD SMP, emang masih suka dibully atau gimana? Enggak sih. Atau ngebully lagi nih? Ngebully lagi atau sekarang yang ngebully? Kalau waktu SD tuh udah zamannya geng-gengan, jadi udah punya geng. Siap. Iya kan? Iya, geng boy band. Dulu tuh Ceriban, gitu. Playboy, siapa sih itu? Seven Icon. Cowboy Junior pasti suka. Cowboy Junior sukanya waktu SMA malah. Lah, telat banget. Suka Iqbalnya doang. Ya, waktu SMA mah orang mah udah suka indie, udah suka yang lain-lain gitu. Udah agak zamannya boy band, gila. Emang sih Cowboy Junior udah gak ada ya? Oh, tapi Iqbalnya. Tapi suka Iqbalnya. Iqbal. Zaman Dilan Ale. berarti. Hah? Zaman Dilan. Dilan baru-baru loh. Dilan mah Dilan 2018. kelas 2. Apa? 2008 kuliah semester 1 2. Apaan Dilan itu? Dilan yang pertama. Iya. Perasaan waktu SMA ada? Enggak. Abi udah waktu SMA. Kita cari tahu guys. Yuk, Bu manajer cari tahu. Dirnatan. Awalnya Dirnatan. Dirnatan sama Jeffrey Nicole. Iya, maksudnya yang ngawalin drama kayak gitu. Jeffrey Nicole. Kita cari tahu ya. Dilan 19. Dilan 1991 Dap- pada tahun 2019. 18. Dilan 1990 pada tahun 2018. Tuh kan. Pertama masuk Berarti kuliah. semester 1 2. Oh berarti ya udah bisa lah. Iya emang. Tapi perasaan gitu waktu SMA kelas 3 nongkrong gitu. Bisa jadi Waktu SMA kelas 3 waktu belum masuk. belum masuk kuliah. Bisa. Kan 2018 masih. Kelulusan kan? Ya, Nah, udah ya benerin Oh aja ya lah. benar, Januari 2018. Tuh kan. Iya, kita lagi sibuk-sibuknya cari kuliah. Tidak salah, Haikal. Mata kasih iya aneh kan. Iya. Ya udah berarti waktu SMA Dilan deh Iqbal. Enggak, dulu tuh pernah suka ke Syakir Daulay juga. Bucin banget ke Syakir Daulay. Syakir Daulay itu mana sih? Enggak tahu. Gak tahu. Parah. Kalau Karin tahu. Iya, Karin. Siapa? Aku Karin juga tahu, cuman dulu sukanya ke Syakir Daulay tahu. Enggak. Dia Tuh tuh kan, gak tahu. karena dulu tuh terpesona oleh suaranya. Ya Allah, dia kalau ngaji Iya, itu suaranya bagus banget. Pernah nyanyikan lagu naon tuh? Aka dulu. Oh. Dulu suka banget sama lagu cover Akan. Pernah lihat? Dia suka nge-cover lagu kan. Oh, Syakir. Tuh, tapi semenjak ada K-pop dia terlupakan. Dia juga ini kan anggota K-pop. Aduh mana? Jungkook Jungkook ya. Jungkook Syakir Jungkook. Itu. Iya.
Sampai ini mah teman-teman kalau ada info apapun tentang Syakir langsung di WA. Dulu waktunya BBM kita. Ya BBM. Ini sana ada Syakir live di sini. Ini Syakir datang ke sini. Ini foto Syakir ganteng banget. Semuanya ada tentang Syakir. Bahkan di laptop tuh ada folder khusus buat Syakir. Itu adalah video dan foto Syakir. Saking ngefansnya. Cover Syakir semua ada. Fanatis banget ya. Fanatik Karena banget. gitu sih wadah kalau misalkan udah suka sama satu bintang lah ya, idola, suka dari A sampai Z-nya, tapi udah kenal, terus udah tahu oh si ini mah kayak gini, udah ditinggalkan. Secepat itu ya. Enggak sih, Syakir baik, cuman ya karena cuman ada yang lebih baik. iya gitu. Ketemu Korea sih. Allahu Akbar. Istighfar. Kamu lebih milih orang kafir daripada Syakir? Astagfirullah. Nggak gitu, karena udah gak ada waktu untuk Syakir gitu. Anjir, udah gak ada waktu buat Syakir ya Allah. Maaf ya Syakir, dikhianati maaf Wardah. ya. Karena sekarang udah waktunya udah banyak buat nonton drama gitu. Anjir ya. Syakir juga sekarang kan main sinetron kalau nggak salah. Suka ditonton. Main film juga. Suka ditonton filmnya Mariposa ya kan. Oh iya, Mariposa benar. Ya. Sekarang dia makin di dunia entertainmentnya lagi bagusnya. Lagi melambung. Gitu. Ya udah. Bikin film sendiri juga kan? Yang mana? Iya jomblo, hijau tomat. Iya. Benar ya itu. Udah, nanti aja ya ngerumpinya nanti. Nanti ngerumpinya. Gitu. Aku gak tahu apa-apa. Iya, kan ada kosnya harusnya tahu. Iya benar sih. Kan aku manajer kayak bejaan deh ciga bieu. Bagus ya manajer kerja jadi. kerja. Ya udah. Nah, ini kan Wardah itu kalau saya lihat-lihat rajin mencatat gitu kan. Ciga nama rajin gitu dalam belajar. Emang waktu SD, SMA, SMP, SMA rankingan tuh serius. Wardah sering dibandingin sama adik Jidni. Wah, itu paling sakit sih. Sakit banget. Dia itu kan semenjak dari TK, SD, SMP tuh beranking lah ya. Maksudnya 1 2 3 enggak keluar dari 5-nya gitu. Iya. Ada Wardah yang ke bawah pun sama. Mereka berprestasi lah ya. Dan cuma Wardah doang di keluarga tuh yang enggak berprestasi. Serius. Jangan gitu, Bang. Enggak, serius. Jadi mah kan dulu waktu SD suka kalau ngumpul lebaran gitu ya. Paman tuh suka, ranking berapa. Iya. Kan Wardah mah cuek banget ke belajar. Wardah belajar, mau UTS UAS. Udah kerjain aja, nggak pernah belajar. Mau UN dulu kan ada UN, UTBK yang kayak gitu. Sehari sebelumnya tuh cek ibu teh, nih belajar, udah dikasih bukunya, udah dibeliin buku segala macam. Belajar, ya udah dilihat aja, udah tidur, ada gitu. Gitu, wah hebat sekali ya. Serius. Wardah tuh berpikir bahwa belajar itu penting waktu masuk ke SMP. SMP kan pesantren. Oh. Dimasukin ke pesantren sama orang tua tuh. Mikir kayaknya emang ya. Dulu mah nggak mikir. Mikir aja. Gini dulu tuh. Wardah pas awal masuk kan di pesantren pesantren itu Darussalam, tahu gak? Darussalam mana aja? Malangbong. Apa? Nah, itu kan cabang Gontor. Jadi sistem belajarnya pun sistem Gontor. Oh. Ngebut gitu kumanya. Jadi antara duniawi dan akhirat teh sama gitu. Terus Wardah jadi gini sistem ujiannya tuh ada. Jadi dalam 1 semester tuh banyak ujian awalnya. Iya emang. Banyak ujian. Gitu. Gitu pesantren makan. Nah, waktu pertama kali ujian, Wardah dapat ranking 9. Tepuk tangan untuk Wardah. Seneng banget kan. Wow, kan gitu. Wow, ternyata bisanya gitu. Susah loh di pesantren dapat ranking 9. Terus juga di pesantren kan rankingnya tuh per kelas. Jadi kalau misalkan kita ranking segini besar, dapatnya kelas B. Oh, ini dapat kelas C. Jadi makin rank katanya jadi makin ranking paling belakang itu dapat kelas F. Jadi makin mundur aja. Ya makin mundur lah. Gitu. Nah, Wardah dapat kelas C waktu itu tuh. Ranking 9. Kan kaget dan senang gitu. Terus pas masuk UTS semester 1. Wardah ini nggak belajar, itu total nggak belajar. Dari awal ujian sampai akhir nggak belajar. Terus kata wali kelas tuh dibagi rapot kan, Wardah berdoa ke Allah, ya Allah semoga Wardah ranking 1 dari terakhir. Hah? Gimana sih? Dulu tuh siswanya ada 24.
udahlah Wadah gak apa-apa pengen ranking 23. Dan itu terwujud. Karena Wadah sadar dong, secara tidak langsung gak belajar, terus pengen ranking atas juga gak mungkin lah. Sadar diri. Jadi udahlah gak apa-apa asal jangan ranking 24 lah. Udah gak apa-apa 23 juga. Dan bener ranking 23. Namanya meskipun belajar, meskipun naon, ya Allah ya ranking ke hiji, amin ya Allah. Pokoknya era menepati ranking ke hiji. Karena Wadah malu dong sama diri sendiri, orang gak belajar tapi berharap ke Allah pengen ranking tinggi gitu kan. Udah mah ketahuan banget kan di sana mah udah ada ujian lisan, ya kan? Ujian lisan gak bisa jawab bahasa Arab, ditanya bahasa Arab ya, percakapan bahasa Arab ini OEO kan gak ngerti gitu. Udahlah dari sana bener terwujud ranking ke-23. Kalau dipikir-pikir sekarang sih ada lucunya juga ya. Kurang lucu gimana coba? Nggak lucu banget gitu kok. Kenapa gitu ya? Nah dari sana Wadah mulai belajar lagi. Giat, enggak, masih SMP itu. Masih giat lagi belajar sampai kalau nggak salah adalah ranking belasan. Nah, lumayan Naik kan gitu. Jadi dari sana pindah Wadah sekolah ke MTS, tapi masih di pesantren. Dan di sana karena anak-anak pesantren teman-teman tuh tahu, oh ini sudah dari Gontor, dari cabang Gontor. Kesannya tuh kayak Wadah tuh pinter gitu kan. Jadi asa malu tuh sih. Kalau misalnya kita ngerasa biasa aja tapi orang di lingkungan kita udah nganggap kita tuh luar biasa gitu. Jadi ada dorongan ke diri Wadah, ayo bisa lah. Jadi kayak pengen ngebuktiin ekspektasi teman-teman gitu. Udah mah kan dulu di pesantren yang Wadah masuk yang kelas 2, kelas 3 itu kan basisnya bukan bahasa ya. Kan waktu di Gontor itu bahasa. Oh, basisnya bahasa. Gitu. Nah, pas masuk ke situ mah salafi. Jadi lebih ke kitab kuning kayak gitu belajarnya tuh. Jadi pas ke sana Wadah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris tuh kayak wow, udahnya bisaan. Gitu. Nyampe Wadah pernah disuruh buat akreditasi sekolah buat dakwah bahasa Arab dulu. Dibimbing sama guru dia di sana. Kayak gitu. Jadi pas SMP kelas 2 3 baru tuh Wadah emang benar belajar, tapi enggak belajar banget sih soalnya tahu lah di pesantren. Iya, tahu. Karena Wadah tuh paling tell me kalau pelajaran agama serius. Sama banget lah. Serius. Jadi kalau kayak nahwu sorof yang kayak gitu pelajaran agama ya, basis agama doang, kitab-kitaban. Kayaknya cuman enggak tapi enggak mengerti secara dalam. Kayak misalkan tahu rukun sholat tahu tapi nggak bisa menjelaskan dalam kitab ini. Iya, paling pelajaran secara umumnya aja gitu. Kadang Wadah suka terkesima gitu sama teman-teman yang bisa mereka menjelaskan, misalkan mereka tahu satu ilmu terus mereka mengkaitkan dengan pembelajaran yang udah mereka pelajari gitu. Biasa ayah aneh sama belajar gitu. Ayah tapak gitu. Juga ayah naon gitu. Tapi kalau di pelajaran sekolah alhamdulillah sih enggak down gitu, jadi makin naik gitu. Enggak turun terus gitu, malahan naik gitu. Iya gitu. Mata Wadah tuh waktu kelas 3 karena gak betah di pesantrennya, minta ke bapak pengen masuk MAN 1 kata Wadah ya. Tadinya pengen secara gamblang sih pengennya ke SMA gitu. SMA atau SMK. Cuman kata bapak, "Nah, senang ke sekolah gitu, gak ada agamanya kan." Karena orang tua tuh agamis banget. Jadi kalau misalkan Wadah minta sekolah ke yang umum itu pasti gak boleh. Dulu aja waktu SMP pengen banget ke SMP negeri, cuma kata orang tua kamu sudah kayak agamaan terus ke pesantren, ya udahlah. Berapa bisa ya MTS hiji nya? Apa? Padahal bisa ya MTS hiji kan? Iya bisa. Tapi kan tetap agamanya terbatas. Enggak juga sih. Maksudnya kayak fikih juga kan ada, cuman nggak pakai kitabnya gitu kan. Nggak pakai kitab, tapi praktek kan? Fikih sejarah kebudayaan Islam. Kayak gitu kan. Kalau misalkan di pesantren mah ada pembelajaran khususnya ya kan. Kayak kalau misalkan fikih ada misalkan buku marom atau safinah kayak gitu. Kalau di MTS atau MA enggak gitu kan. Jadi kalau fikih sekali kayak gitu. Iya, secara umum. Maka sampai SMA masuk madrasah aliyah ya sama kan, masih basisnya agama soalnya. Madrasah aliyah mana? PPI 19 Bentar Garut. Di dia berarti. Simlimlin? Oh, Bentar mah di situ. Bentar mah di GP. GP sana. Jadinya itu juga itu mah kayak misalkan 80 agama, 20-nya umum. Meskipun kita PP
pulang pergi. Enggak mondok di sana juga gitu. Jadi emang lebih banyak agamanya. Ya juga sih, berarti Wardah ini ukhti guys. Enggak juga jangan gitu. Ukhti Wardah. Jangan gitu. Weh, brother Wardah. Iya, brother. Kenapa brother sih? Sister dong. Sister Wardah. Iya gitu. Yoi. Makanya Wardah memutuskan mau sekolah kemana, ambil jurusan mana tuh setelah keluar dari MA. Oh, iya. Jadi orang tua pun kayaknya udah mempercayakan gitu ya seluruh keputusannya ke diri Wardah sendiri. Jadi ya udahlah, sok mereka mana aja, sok kita didukung. Iya, waktu SMA kan di Bentar. Waktu itu Kak waktu SMA ada momen-momen yang bukan membuat atau yang diingat-ingat sama Wardah gitu kan. Soalnya kan waktu SMA mah orang-orang berkata adalah waktu yang paling indah gitu. Masa yang paling indah. Iya kan menurut orang-orang. Abi lagi gitu sih. Oh gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu, dicoba-coba. Gitu kan. Enggak sih Wardah, justru masih konservatif, masih jadul pisan SMA. Jadi konservatif banget pikirannya. Iya. Jadi bisa maju pemikiran tuh setelah masuk kuliah. Asli. Kela. Tahu tuh konservatif apa? Konservatif Apa coba? sebuah kata yang dirangkai. Tahu enggak konservatif apa? Pokoknya tua banget gitu. Jadi pemikirannya tua. Pemikiran dulu. Asli, jadi kata orang tua gak boleh pacaran. Oh iya, gak boleh pacaran. Jadi enggak. Cuman deket sama cowok mah ya wajar ya. Normal gitu. Jadi karena udah gak punya kegiatan selain sekolah dulu. Jadi udah kegiatannya sekolah, pagi ke sekolah, pulang. Organisasi ikutan sih, cuman kayaknya organisasinya nggak kayak SMA deh. Kayak misalkan ada OSIS kan, di sana itu namanya RGUG. Cuman ya kegiatannya kalau ada kegiatan-kegiatan besar aja. Jadi nggak ada kayak misalnya ngadain lomba, enggak. Kayak gitu. Jadi emang berarti kurang seru gitu. Iya, paling kadang udah pulang sekolah paling ngajar. Tuh kan, nih tua banget. Saya malu ngobrol sama Wardah. Insecure. Enggak, justru kalau Wardah sendiri, jadi lingkungannya cuma segitu aja sih, kan enggak kemana-mana gitu. Jadi teman tuh taunya ini. Jadi pas masuk kuliah ikut organisasi tuh bener-bener, ternyata gini organisasi teh gitu. Berapa banyak organisasi kuliah sekarang? Cuma 3 sekarang. Cuma 3. Tapi berpengaruh semuanya ya? Berpengaruh. Maksudnya ya berperan banyak gitu Wardah. Gitu. Pertama non? Pertama kali banget KSR. Gitu. Jadi apa dia? Sekarang jadi diklat, divisi diklat. Mantap bos. Jangan ditanya apa itu diklat. Apa itu diklat? Bukan apa mancing kan? Orang tadi kepikiran itu. Bisa ditanya gitu. Ya, pokoknya mah pada intinya diklat tuh yang ngurusin CA ya, betul Bu sih Pak? Benar-benar. CA apa? Calon anggota. Oh iya, calon anggota. Jadi kita tuh berkewajiban untuk memberikan materi yang kayak gitu. Iya. Penyuluhan. Gitu. Tim penyuluh. Tim penyuluhan. Kedua BEM berarti atau periskop dulu? BEM dulu. Sebenarnya sih sebelum BEM tuh pernah ikutan organisasi lain tapi nggak pernah awet. Ininya. Ini kan taekwondo. Silat iya, enggak sebelumnya itu ada di Pekon, malah ikutan LDK Pekon. Wah, pengkhianat Pikong guys. Asli. Enggak, iya ada Hilya, ada Ted Nur juga. Ted Nur mah langgeng. Ya, ini sih sampai sekarang sih. Iya, kalau dakwah kan? Dakwah. Karena enggak dakwah. Dulu tuh Hilya yang ngajakin, tapi dia enggak inget ya kayaknya. Si Hilya mah sekarang galap sih namanya. Gini kata si Hilya teh, "Ayo senang orang ikutan LDK yuk." LDK apaan? Lembaga dakwah kampus. Di Pikom weh, gak ada Pikom, adanya di Pekon. Ya udah tuh ke Pekon kan. Pas gitu pas udah pertama, kegiatannya tuh ya biasa, agamis banget ya. Pengajian, hafalan Al-Qur'an. Dulunya awalnya seneng. Murojaah deui lah yang dulu gitu kan, bisa murojaah. Cuman lama-lama kayak nggak bisa bagi waktu. Karena kan waktunya kuliah kita di Pikom, mereka mah ada acara gitu di Pekon. Jadinya udahlah. Tapi si Nur bisaan. Iya. Dulu si Nur mah tenang deh sana tuh. Bener. Si Wardah mah hayang gerak keluar. Enggak gitu. Hayang gerak keluar. Panas jadi keluar. Bari keluarnya pun tanpa gak hormat gitu. Maksudnya jangan gak hormat juga. itu Wardah ini
nggak ada etika keluarnya. Oh, nggak izin heula meureun. Gak izin, langsung ditanyain sama pengurus di sana mau lanjut atau enggak. Atuh kitu mah nya bisa disebut ieu oge. Kumaha? Maksudnya izin lah aya bahasa gitu maksudnya. Maksudnya dari diri Wardah sendiri nggak ada basa-basi dulu gitunya. Maaf akang teteh. Dulu tuh iya sampai nggak ditanyain kemana ini dan di PC-an. Nah mau ketemu langsung atau mau di chat aja di chat gitu tuh. Ya udah ketiga periskop. Periskop. BEM heula kan tadi kan sebelum BEM. Sebelum BEM eta heula. Benar BEM. LDK heula. BEM masuk BEM. Dulu tuh nggak nyangka banget masuk BEM soalnya emang kan denger ya kalau BEM tuh kalau masuk BEM tuh berarti anaknya pinter, terus anaknya aktif. Pokoknya terkenal famous yang kayak gitulah ya. Anak kampus banget. Wadah tuh masuk BEM, aduh maaf ya ini yang dulu Teh Dian. Siapa sih yang ininya Bu Nisa? Teh Dian. Teh Dina, maaf Teh Dina dulu ngebohong sih alasan masuk BEM. Soalnya dulu tuh emang dipaksa kan sama Bu Is. Iya kan, kalian juga dipaksa tapi malah masuk semua. Aku gak masuk. Karena wadah takut kan sama Bu Is dulu. Sana nah ieu budak KIP sana anu masuk BEM, nanya udah daftar BEM, nah gua gak daftar. Yang daftar teh dulu Wardah, Abbas, Nadia, Teh Intan, Teh Nur. Wita Hilya, tapi Hilya di tengah jalan karena dia kan di Banten dulu, jadi nggak ada di Garut rekrutmennya, jadi nggak jalan dia gitu. Terus beratunya biasa kan oprek biasa macam. Terus udah penetapan katanya lihat email masing-masing, pas lihat lulus itu tuh rasanya mau nggak mau. Aduh si Bawat bisa nonton. Banyak setelah lagi sir. Oh iya. Karena aku hanya mau gak mau tuh pertama emang karena dipaksakan masuknya. Terus circle-nya juga yang gak nyaman. Ya, beda ya. Kenapa gak nyaman? Enggak. Bukan circle-nya. Maksudnya Wardah kayaknya gak nyambung sama mereka. Wardahnya gitu. Wardah gak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Padahal kelihatannya mah Wardah nyaman-nyaman aja. Soalnya circle-nya serius gitu Bema. Enggak serius, justru Wardah tuh kalau ketemu orang-orang yang banyak bercanda, tapi bercandanya tuh kayak ngomongin hal-hal yang gue udah gak ngerti tuh, udah gak suka. Emang kayak gimana sih? Kalau udah gak ngerti. Contohnya Abi gitu. Haikal kan bisa masuk ke circle mana aja. Kayak Haikal masuk ke circle-nya contoh siapa? Contoh circle Abbas. Nggak bisa, orang nggak bisa masuk. Oh nggak bisa. Circle Sipa pasti masuk. Masuk banget. Masuk Pak Eko. Tiap hari dengan dia. Enggak sih maksudnya ya orang padahal aku mah ya orang rumahan gitu kan. Introvert jadi nggak bisa masuk ke circle yang terlalu bebas. Sama aku. Emang se-introvert itu? Enggak. Neng mau masuk aja kemana aja. Ya kan? Nama ekstra extrovert. Ekstra itu ambivert Neng mah meren. Oh, dua anak bisa. Dua anak bisa masuk kan. Kadang nggak bisa masuk ke extrovert. Kayaknya ngerasa tadi terasingkan. Jangan kamu suka lihat video-video di YouTube-nya. Video naon tentang self healing. Iya, Hel Bagas. Oh iya ya, aku introvert banget, guys. Oh iya betul ini aku. Iya, serius. Oh iya, aku introvert. Nggak gitu juga sih, cuman ya emang karena ya masuk BEM tuh ya gitu. Nah, nggak kayaknya dari awal masuk juga gak niat. Emang sih jujur kita yang gak daftar BEM terselamatkan sama kalian. Jujur banget, terima kasih banyak. Enggak, Wardah tuh dulu kayaknya Teh Intan yang bakal masuk. Kalau Teh Intan mah kualifikasinya udah memenuhi. Sedangkan Wardah apaan nih, di PK kecil juga, terus gak famous lahnya. Tapi ternyata BEM itu gak kayak gitu, gak mencari orang-orang yang harus pinter ya, IPK-nya 4, terus harus famous juga di sosial media atau di kampus. Enggak juga ya, karena mungkin mereka tuh punya kualifikasi sendiri gitu ya untuk memasukkan anggota-anggotanya kayak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran kayak di BEM mah kieu enggak, itu salah. Enggak, itu salah, guys. Serius. Karena BEM positif lah. Terasa oleh diri Wardah sendiri kok saya yang merasa gini tapi masuk. Iya. Tapi ternyata mungkin mencari orang-orang yang memang niat aja. Salah Anda malah memilih saya. Tapi hebat Anda bertahan. Tapi hebat. Bertahan karena sayang. Udah masuknya sayang perjuangannya udah.
masuk ke sana udah luar biasa lah. Sayang baju udah beli. Ya maksudnya mah baju mah bisa lah, Bisa apa? bisa dijual. Nggak bisa dong, ada namanya. Oh iya juga ya, bisa dibuka. Nggak bisa, itu malah langsung di border sana. Oh iya juga sih. Ya udahlah, itu mah derita Wardah. Iya. Tapi seneng kok masuk BEM. Maksudnya setidaknya udah juga digunain kan sama kalian. Anjir, iyalah. Berguna sekali Enggak, Wardah. maksudnya pernah ikutanlah kegiatan mereka. Meskipun sekarang udah agak enggak juga. Enggak terlalu aktif kan. Iya. Sekarang periskop. Periskop. Terakhir kan periskop. Enggak, ada silat dulu. Oh iya, silat dulu, bener. Wah kan saya masuk teaternya. Masuk teater. Sering ketemu ya? Iya kan, teater malah latihannya di outdoor gitu ya. Di gazebo. Sok parabut yang si Wardah. Ya karena itu kan lapangannya silat. Iya tuh kan. Bener kan? Orang bukan apa kerja gazebo set. Wah, ayo berudak silat ya. Jadi Wah, teater sian ya. Ya udah, teater kepikir dulu. Ngobrol di sana, iya baca puisi dulu atau apa gitu. Udah sama waktu, nah udah asar ya? Ya udah asar, kan enak gitu, semilir-semilir senja gitu. Enak senja. Ya udah. Yung si Hil ya. Wah, Iya dulu. ini banget, Bos. Preman banget berdua ini. Gak preman karena dulu tuh mikir kita ikut sama Hilya dulu tuh emang kita bestie ya. Asa bareng wae gitu. Kita bestie. Gak asa bareng wae asli. Maksudnya kayak ya ikut organisasi ini yuk, hayu. Organisasi ini yuk, hayu. Hayu wae ada si Hilya mah gitu. Jadi hayu. LDK juga sama Hilya ada berdua. Bener. Kita gak ngajakin Siva, gak ngajakin Neng, enggak. Silja masih nama tipe orang yang tidak mudah menolak bener. Iya. Atau tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Iya. Tapi kurang diajak nolak wae nah. Beda. Ngajak anak kemana heula. Iya. Mun aya project naon gitu. Nulain heula weh. Gitu sih mah. Alah Hilya diomongin. Iya jadar teh di tilu video ngomong ke si Hilya wae. Ya? Kemarin di kira ngomong ke si Hilya. Hilya kamu bahan ini apa obrol kan? Aduh, ya Allah. Udah tuh silat tahan berapa lama? Dari awal semester 3 sampai semester 4, berarti 1 semester 6 bulan. Lumayan sebentar ya. Sebentar banget karena kan terhalang pandemi. Oh. Jadi nggak ada latihan-latihan. Jadi apa ya, udah terlanjur males kayaknya. Udah setahun itu, tahun 2021 baru ada kontak-kontak lagi, katanya latihan-latihan lagi. Udah males. Udah Keluar weh. keluar. Itu mah nggak bilang apa-apa, udah kalau kena grup. Itu lebih tidak hormat lagi itu. Maaf Arul, maaf. Wah, kamu banyak dosa di kampus. Ya Allah, punten Ya Allah. Maaf juga kak ke orang yang satunya lagi. Siapa? Si Hilya. Tadi silat. Siapa ya, jangan. Someone. Gak usah ngobrolin. Ya udah. Jika ya mah beda jeung si Pajar ya. Si Pajar mah kudu ngobrol ke eta si Pajar. Enggak, karena wadah dosa ke dia gitu. Tuh kan, dosa si Wardah. Dosa Ghosting sih. Mending mohon maaf lah, Wan. Maaf. Mohon maaf kepada Anda yang sedang menonton kalau misalkan Anda tersakiti oleh saya. Dimaafkan ya. Dimaafkan dong ya. Ya udah. Dah.